Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week kita hari ini. Dan seperti yang sudah didapatkan informasinya oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Duma yang akan memberikan paparan. Dan nanti seperti biasa di sesi Product of the Week ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh professional reviewer yang akan membantu saya untuk mereview produk-produk Duma yang akan nanti dipaparkan. Dan seperti biasa yang tadi sudah saya sampaikan, kita juga kehadiran profesional reviewer dan kita sekali lagi kehadiran Mas Reza Gautama dari Go Architect. Selamat siang, Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Terima kasih Mas sudah bergabung kembali bersama Katalog Pro. Siap, sama-sama Mas. Oke, dan juga di sini kita juga sudah kehadiran perwakilan dari Duma, yaitu kita kehadiran Pak Heri Liminto yang akan sharing tentang Duma, dan nanti mudah-mudahan teman-teman yang berpartisipasi bertanya dari Duma akan memberikan 3 merchandise menarik yang akan kita pilih dari 3 pertanyaan terbaik yang ada di kolom chat atau pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang Pak Heri. Ya, selamat siang Pak Bayu. Terima kasih. Oke. Baik Pak, kita langsung saja nih Pak, kita penasaran tentang Duma, apa sih yang bisa Duma provide untuk project-project teman-teman yang hadir hari ini. Silakan Pak Heri. Oke. Ya, selamat siang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kembali, nama saya Heri. Saya sebagai Sales Manager di perusahaan PT Sumber Jaya Perkasa. Hari ini saya membawakan tentang produk Duma Panel. Oke, mungkin sedikit mengenai perusahaan kami. Perusahaan kami ada di Sidoarjo saat ini. Kita berdiri tahun 1965. Dulu namanya CV Sumber Jajah, terus kita berubah nama di tahun 91 menjadi PT Sumber Jajah Perkasa. Di tahun 2004 kita pindah, yang dulunya kita ada di Surabaya, kita pindah ke lokasi yang lebih besar Pak, di daerah Sidoarjo. 2013 kita dapatkan sertifikat ISO, 2017 kita dapatkan sertifikat yang ISO 9001. Oke. Nah, ini adalah gambaran produk kami semuanya Pak yang kami pernah produksi. Mungkin saya share sedikit ya. Dari kiri atas ini atap UPVC, kita brandnya adalah Rooftop. Di sebelah kanan atap UPVC juga single layer, itu brandnya Rooftop FX. Yang sebelah kanannya lagi yang warna merah dan hijau, ini Royal Roof. Terus ini Duma Panel, kita juga ada pintu, kita ada decking, dan produk-produk di bawah ini sebagai pelengkap kita juga memproduksi tali nilon. Kalau bahasa Jawa mereka sebutnya tali tampar, Pak. Saya nggak tahu bahasanya dari mana, tapi unik saya ketika mendengarnya. Kebetulan saya bukan orang Jawa, jadi ketika saya dengar namanya itu unik gitu ya. Terus juga ada selang dan segala macam dari yang kecil sampai yang besar. Terus ini tali-tali juga dan kita juga ada tali rafia, strapping band dan macam-macam. Nah, di bawah ini adalah beberapa brand yang kami dipercaya oleh beberapa customer dan distributor untuk bisa memproduksi terus produk-produk ini yang sudah cukup dikenal di masyarakat. Nah, hari ini kita mau fokus pada brand Duma. Saya lebih fokus lagi ke sub-brand yaitu Duma Panel, dan sedikit saya akan jelaskan mengenai Duma Door ya. Jadi Duma itu apa sih? Jadi Duma itu terbuat dari bahan WPC, Wood Plastic Composite. Ya, itu adalah kombinasi dari serbuk kayu dan 50% plastik. Pada saat ini kami pakainya plastik PVC. Jadi kita tahu ya bahwa serbuk kayu itu warnanya tidak konstan. Berwarnanya bisa ada yang gelap, ada yang terang atau sebagainya macam. Nah, itu yang kita campur ke dalam adonan ini untuk kita bikin menjadi produk WPC. Sehingga menghasilkan produk kami yang mempunyai warna yang cukup variatif. Kenapa sih harus WPC? Ya kita tahu bahwa suplai kayu semakin sulit di Flores, ya. Banyak hutan yang mungkin sudah dilindungi yang nggak bisa lagi sembarangan untuk kita ambil produk kayunya. Dan kita juga tahu bahwa kayu itu, khususnya kayu-kayu yang bagus, ya mereka harus butuh waktu yang cukup panjang untuk sampai bisa dipanen, ya. Nah, terus juga kita tahu Indonesia adalah negara tropis. Kita punya cuaca yang cukup lembab. Ya mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini mungkin lagi berada di area yang sedang hujan, ya. Kebetulan hari ini di kantor saya sih lagi nggak hujan nih. Mungkin nanti malam. Karena belakangan ini juga kadang hujan, kadang enggak, kadang kenceng banget ya hujannya. Kita tahu bahwa memang Indonesia cuacanya saat ini sudah cukup agak berubah ya dibanding beberapa tahun yang lalu.
Dan juga kenapa kita bikin WPC, salah satunya adalah tuntutan ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam hal ini karena apa yang kami produksi itu dari serbuk kayu yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu bukan dari pohon utuh, Pak. Ya kita membeli dari pabrik lain potongan kayu yang kami bisa jadikan menjadi serbuk kayu. Oke. Nah, perbedaannya apa sih WPC Duma dengan kayu pada umumnya? Kami mempunyai dimensi stabil, ya. Kita tahu bahwa kayu mempunyai tingkat muai susu tinggi. Contohnya yang paling gampang, mungkin Bapak Ibu di rumah pasti masih ada pakai pintu yang sudah lama ya, dalam arti pintu yang benar-benar wood ya, kayu asli. Kalau dalam musim kena jemur agak panas, pintunya kalau dibuka agak seret. Tapi kalau musim dingin, pintunya tutupnya ngeplong. Nah, itu tuh muai susu ya. Itu sedikit gambarannya. Nah, terus WPC kami juga anti rayap. Kayu kebanyakan itu bisa berayap. Terus kami juga tahan terhadap air. Jadi produk kami ini tidak menyerap air atau bisa dibilang bahwa penyerapan airnya sangat rendah sekali. Kalau kayu kita tahu bisa menyerap air, ketika menyerap air jadinya lapuk ya. Terus WPC ramah lingkungan, seperti yang tadi saya info juga bahwa ramah lingkungan karena produk yang kami produksi adalah hasil dari produk lain yang mungkin sudah tidak terpakai lagi. Kami coba kembangkan dan kami pakai. Dan produk Duma juga masih bisa didaur ulang untuk kami produksi ke material-material yang lain. Gitu. Kalau kayu pasti dari alam ya dan terbatas. Nah, Pak Heri, saya interupsi sedikit. Mungkin nanti Mas Reza bisa nambahkan juga atau sebaliknya gitu. Saya ada pertanyaan tadi Pak Heri sempat sampaikan produk Duma bisa direcycle kembali. Berarti ada apa namanya kemungkinan buyback gitu Pak atau gimana sih Pak? Saat ini kami belum membuat secara detail untuk buyback, tapi kalau misalnya ada, bisa dikontak ke kami, Pak. Kami dapat mengumpulkannya, gitu loh, Pak. Daripada mungkin nanti terbuang sia-sia ke tempat sampah atau apa. Mungkin bisa dikontak kepada kami untuk bagaimana. Karena kami juga sebenarnya di pabrik kami juga menerima, Pak, daripada pabrik lain yang mau mengolah bahan mereka yang sudah mereka tidak dapat olah, kita bisa jadikan apa sebutannya pelet, Pak. Nah, itu bisa dipakai lagi. Jadi kita bisa mendaur ulang dan sudah jadi sesuatu material dengan kondisi tertentu itu bisa dipakai lagi. Itu Pak. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Sama satu lagi mungkin dari saya tuh mengenai yang serbuk kayu, Pak. Nah, dari Duma sendiri ada apa namanya kriteria sendiri nggak sih Pak? Serbuk kayunya misalnya kayunya mesti kayu jati atau kayu apa namanya tertentu gitu Pak untuk bisa dijadikan produk finish good-nya dari Duma gitu Pak. Iya. Kayu ada beberapa mungkin yang kita ada pakai kayu dari pohon pinus Pak. Jadi pohon pinus kita pakai dari sana. Ada beberapa yang lain juga seperti itu. Dengan spesifikasi tertentu lah Pak. Seperti ini ada kualitasnya ada segala macam baru layak untuk kita bikin menjadi produknya WPC Duma gitu Pak. Iya. Mungkin silakan Pak Bayu. Kita lanjutkan kembali, silakan Pak Heri. Iya, oke. Mungkin karena ini kita sifatnya adalah apa Pak? Bukan presentasi searah ya Pak ya. Jadi kita diskusi ya Pak. Diskusi. Nah, jadi mungkin dari teman-teman nanti yang mendengar, yang join juga kalau ada pertanyaan silakan langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Langsung jawab supaya kalau nanti sampai akhir takutnya mungkin lupa atau apa. Kita akan diskusi di sini. Gitu. Oke. Nah, keunggulan Duma yang lain adalah kita itu tahan terhadap rayap, hama dan serangga. Terus perlakuannya seperti layaknya kayu asli. Artinya bisa apa? Material ini kita bisa gergaji, Pak. Bisa dipaku, bisa dilem. Bisa di coating dengan cat. Terus juga kita ini tahan air, tahan bahan kimia rumah tangga dan dapat di finishing ya, mau di plitter, di furnish, di melamin, di duko. Pokoknya cat yang bisa nempel di produk kayu bisa nempel di produknya Duma. Kita dapat didaur ulang 100%. Jadi sebagai satu gambaran produk kami di pabrik namanya mesin kadang-kadang kan pada saat baru loading nih Pak, baru jalan, baru dipanaskan itu pasti keluar produknya kan tidak layak untuk dijual ya. Tidak lolos QC. Nah, itu produk itu bisa kami hancurkan lagi, kami buat produk lain. Nah, itu salah satu contoh. Jadi dari daur ulang aja udah dari pada saat diproduksi aja kami masih bisa daur ulang, apalagi produk-produk yang sudah jadi, yang sudah dipasarkan, misalnya nanti akan dikembalikan kepada kami
mungkin nanti kita bisa bicarakan detailnya. Nah, itu juga bisa kami daur ulang, Pak, menjadi produk-produk lain. Kami sudah pernah dan sering melakukan daur ulang untuk menjadikan produk baru yang layak untuk dijual lagi. Dan informasi bahwa produk kami 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Sidoarjo, Wonoayu di Jawa Timur. Harga kita harga ekonomis, harga sahabat, Pak, katanya. Ya. Nanti kita bisa bicarakan harganya. Terus tampaknya layak seperti kayu asli. Kami buat sedemikian rupa bahwa material kami ini dengan bahan serbuk kayu dan plastik ini kita bikin material ini lebih terlihat natural, Pak, warnanya. Jadi dari setiap batang yang ada tidak ada yang sama persis, Pak. Jadi kita bikin senatural mungkin warnanya biar lebih menyerupai kayu yang asli. Oke. Ya. Pak Heri, sorry. Ya. Saya tertarik sama ini nih, Pak. Untuk yang tadi kan bisa di finishing layaknya produk kayu. Iya. Nah, apakah nanti misalnya barang yang datang ke lapangan itu barang yang unfinished dan harus kita finish lagi di lapangan, atau bisa di finish dari pabriknya? Oh, gitu. Oke. Jadi material yang datang nanti ke Bapak atau Ibu itu sudah finish, Pak. Jadi sudah berwarna, sudah bercorak. Nanti pilihan ada, nanti saya bisa jelaskan. Itu sudah bercorak dan sudah berwarna. Jadi yang kami sebutkan dapat di finish itu misalnya customer mungkin warna yang kami ada mungkin agak kurang terang, agak kurang gelap, bisa diwarnain lagi. Itu dapat dilakukan karena kan pasti namanya customer mungkin punya satu preference ya, saya mau warnanya kok di Duma misalnya belum ada nih, saya mau bikin lebih gelap, bisa, Pak. Bisa di Litur, Vernis, Melamin, Duko juga bisa. Seperti itu. Ya. Oke, baik, mungkin sedikit menambahkan Mas Reza, saya jadi tertarik nih, Pak. Ini apakah sudah ada teksturnya sebetulnya sih, Pak? Oke, jadi produk kami yang hari ini yang mau saya terangkan, mungkin kalau kita bicara, kita pegang itu tidak bertekstur, Pak. Jadi licin aja biasa. Tapi kalau misalnya kita ada produk lain, mungkin saya nggak fokus hari ini untuk share, itu ada, Pak. Yang kalau dipegang itu dia emboss, agak kasar. Nah, itu. Oke, Agak baik. kasar. Saya jadi ingetnya ntar seperti yang kemarin, Pak. Materialnya digaruk-garuk lagi jadi kasar gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya share juga bahwa material kita tahan terhadap rayap, kita ada tesnya, Pak, dengan LIPI bahwa material ini tahan terhadap rayap. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai cara ngetesnya. Kita tes dengan benar-benar dengan rayap yang hidup terhadap produk kami, ya kan? Istilahnya kita sediakan kue di depan mereka untuk mereka makan. Ya pasti dimakan lah karena memang itu bagian dari kehidupan mereka gitu loh, ya kan? Ada yang bilang sih sebenarnya bukan dimakan ya, mereka mengeluarkan sedikit kayak zat kimia tertentu untuk melunakkan gitu ya. Seperti itu yang saya tahu. Nah, ini hasil tes. Ini tesnya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah kayu karet sebelum dilakukan tes. Yang sebelah kanan setelah dilakukan tes terhadap kayu karet. Nah, terjadi perubahan yaitu benar rayap berhasil merusak daripada material kayu tersebut. Nah, ini terus terhadap produk Duma. Di sebelah kiri produk Duma potongan-potongannya, terus di sebelah kanan sesudah dimasukkan dalam ruangan tes, itu hasilnya aman, tidak ada perubahan. Hanya mungkin terlihat di situ seperti ada jejak-jejak. Nah, itu seperti kita bicara mencoba tapi tidak berhasil, Pak. Gitu. Oke, nah ini kita masuk pada produk Duma panel, ya kan? Bahwa produk Duma panel ini adalah panel WPC pengganti bahan kayu untuk keperluan dekorasi interior dan arsitektur. Panel Duma memiliki tampilan elegan menyerupai kayu alami, namun juga dengan keunggulan dari plastik, yaitu kayu alami ada corak yang kita bisa lihat, bisa digaji, dilem dan segala macam, tapi punya keunggulan dari plastik yang kami show juga dengan produk Duma itu, yaitu tahan terhadap rayap dan pasti tahan terhadap air. Nah, berikut adalah contoh-contoh profil daripada Duma. Ya, ada modern 100, ada modern 150. Jadi modern 100 itu mempunyai lebar efektif 10 cm. Modern 150 sama seperti modern 100, hanya mempunyai lebar efektif 15 cm atau 150 cm. Kami jual produk ini dalam bentuk box atau dus, seperti ini tertulis 3 meter kali 10 lonjor. 10 lonjor adalah 10 batang.
menghasilkan satu box itu dengan meter persegi sebanyak 3 meter persegi, atau pilihannya kalau tidak mau 3 meter, kita ada pilihan 5 meter. Di dalam satu dus itu 5 meter, ada 5 meter persegi per boxnya. Oke. Nah, ini produk yang lain lagi, dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Pada proyek ini yang di atas ini adalah di Bali, Seminyak Village Mall di Bali. Kita pasang plafon Duma, itu kurang lebih sudah 10 tahun terpasang di sana. Yang di sebelah kanan ini Universitas Ciputra di daerah Surabaya. Oke, ini profil-profilnya sambil kita tampilkan juga produk yang terpasang ya. Pak Heri, sorry, mau nanya. Iya, Pak. Kalau ini kan saya lihat beberapa di plafonnya tuh outdoor ya Pak ya. Berarti apakah yang tipe ini tahan outdoor ya Pak ya, untuk si Dumanya? Oke, saya kembali ya. Nah, contohnya khususnya yang sebelah kanan atas ini ya. Betul. Ada 2 pilar besar ini. Jadi ini adalah posisi seperti lobby ya, tempat orang menurunkan penumpang. Jadi ini adalah, kalau saya sebut bahasanya areanya adalah semi outdoor. Jadi posisinya ini sebagai plafon kan di atas ini menghadap ke tanah. Untuk posisi seperti ini dengan Duma modern itu aman Pak, nggak ada masalah. Ini dapat dipakai di posisi seperti ini asal tidak ditaruh di fasad bangunan Pak, berdiri atau tidak terlindungi sama sekali daripada sinar matahari. Kita kurang menganjurkan Pak, soalnya nanti bisa ada perubahan bentuk daripada Dumanya kalau ditaruh di area yang tidak standarnya Pak, gitu Pak. Oke Pak. Oke. Sedikit Jelas, menambahkan Mas Reza, Pak Heri, ini kan kalau lihat di desain yang modern SW50 gitu Pak, itu kan desain dari desainernya itu lumayan artistik gitu ya. Berarti walaupun misalnya ukuran Dumanya 5 cm kali 3 meter ya Pak, untuk mengejar desain ini, di saat itu kita bisa kreasiin, bisa kita potong, bisa kita sesuaikan dengan desain yang kita butuhkan gitu. Misalnya anggaplah misalnya desain apa tuh yang menyilang itu Herringbone ya Pak ya? herringbone Herringbone. misalnya. Kayak contoh di ini Pak ya, di apa sebelah kiri atas ini Pak. Ya, betul. Ini ya, herringbone. Ya, bisa Pak. Jadi karena memang treatmentnya kita bisa menyamakan dengan kayu pada umumnya gitu ya Pak. Iya, betul Pak, betul. Oke. Baik, menarik nih. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Heri. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini beberapa produk lain. Jadi kalau di depannya produknya ada tulisan Neo, artinya ketika dipasang itu tidak ada nut Pak atau tali air. Jadi kelihatannya full gitu. Hanya ada, mungkin di gambar ini tidak terlalu kelihatan ya. Jadi dia hanya ada satu garis tipis pemisah antar batang satu dengan batang lain. Jadi yang bagian Neo ini seperti itu. Nah, kalau yang SW artinya bahasa Inggrisnya adalah single wall, artinya dia satu lapis. Kalau ini kan tidak ada SW, berarti kan 2 lapis Pak, atas dan bawah. Kelihatan ya Pak, ini tulang-tulangnya. Kalau ini kan tidak ada tulangan karena dia hanya bagian atas. Bagian yang bawah ini itu yang menghadap ke rangka. Gitu. Nah, kalau ini kan ada Neo juga, jadi yang tipe ini Neo tapi dia double wall Pak. Ya, jadi agak mirip dengan yang sebelah kiri, yang paling kiri. Dia 2 lapis, tapi dia mempunyai lebar efektif 15 cm. Kalau yang sebelah sini hampir 20 cm. Jadi looks-nya akan berbeda kalau setelah terpasang. Apalagi kalau tidak terlalu tinggi, akan kelihatan lebih banyak garis untuk yang Neo modern ini. Garis tipis pemisah antar batang satu dengan batang lainnya. Wah, ini yang disukain sama arsitek ya Mas Reza ya. Seamless. Betul Pak. Seamless. Pak, jadi sorry saya masih penasaran sama yang plafon tadi. Itu kalau misalnya secara konstruksinya berarti apakah dia perlu dipasang di multi lagi ke rangka plafon atau bisa langsung Pak? Bisa langsung. Gini, nanti ada nanti ada di slide saya yang mungkin jelasin lebih detail, tapi nggak apa-apa saya jelasin sedikit. Jadi material kami ini dipasang di plafon itu ada rangka Pak. Ya, anggaplah rumah saya direncanakan misalnya mau pakai plafon gipsum. Nah, kan biasanya ada rangka Pak ya, sudah terpasang. Nah, apakah sudah terpasang masih bisa pakai produk Duma? Kan awalnya sudah dengan produknya gipsum misalnya. Gipsum. Nah, gipsum. Bisa Pak, asal rangkanya nanti lebih dirapatkan Pak. Jadi ada sedikit modifikasi terhadap rangka yang ada. Rangkanya untuk gipsum itu kan sekitar 90 cm. Iya.
Ya kan? 60 cm, sorry, 60 cm. Nah, punya kami itu 40 sampai 30 sampai 40 cm, Pak. Jadi dibagi setengahnya aja. Jadi kalau tidak mau repot, nanti dari 60 dibagi dua aja, jadi tambah lagi di tengahnya jadi 30 cm. Ditambah beberapa titik perkuatan. Dihubungkan dengan berat material. Nanti saya bisa informasikan detailnya kalau berat material seperti apa. Intinya material kita ini kalau untuk modern 100 itu kurang lebih 1 meter persegi itu 4 kilogram, Pak, per 1 meter persegi. Ya. Jadi material ini harus diikat dengan sekrup pada saat pemasangan, diikat dengan sekrup yang sekrupnya tembus kepada produk Duma dan tembus ke rangka. Nah, nanti batang keduanya dinempelkan ke batang pertama. Terus batang kedua disekrup lagi sesuai dengan titik-titik yang ada rangkanya. Terus batang ketiga masuk lagi ke interlocknya dan disekrup lagi sesuai dengan rangka-rangka yang ada dan seterusnya, Pak. Seperti itu. Oke. Berarti skrupnya nanti saling interlock ya, jadi nggak kelihatan Saling skrupnya. interlock, Pak. Jadi sekrupnya nanti tidak akan terlihat. Oke. Tidak akan terlihat. Hanya di ujung saja yang nanti perlu sedikit ditutupi dengan cara yang berbeda. Kita punya list-list lain lagi sebagai penutup-penutupnya. Oke. Nah, saya boleh lanjutkan. Kita juga punya Contempo Flute. Kita ada beberapa 1825, 1836, 3036, 200. Jadi ini tiga gambaran di layar ini mempunyai lebar efektif 200 mm. Ya, mempunyai efektif 200 mm atau 20 cm. Dan satu box itu isinya 5 lonjor. Bentuk tipe yang Contempo Flute 1825-200 itu satu box itu 3 meter persegi. Nah, pemasangannya seperti ini adalah lebih kita terutama untuk dinding, Pak. Lebih terutama untuk dinding. Memang di gambar ini ada yang pakai untuk plafon, bisa, tapi lebih ke arah untuk dinding. Nah, pemasangannya adalah sama seperti yang tadi saya sebutkan, jadi dia tetap perlu rangka juga, Pak. Di balik ini untuk standar yang kami rekomendasikan adalah dipasang rangka. Jadi kalau ini kan pasangnya berdiri ya, secara vertikal. Jadi nanti ada rangka yang horizontal, Pak, di sebelah sini. Itu sekitar 30-40 cm atau lebih daripada itu sedikit masih bisa, nggak ada masalah karena ini posisinya berdiri. Risiko untuk copot atau apa lebih kecil karena dia posisinya di dinding ya. Tuh. Jadi sistemnya sama seperti tadi pemasangannya. Nah, saya melalui gambar ini saya mau jelasin nih bahwa ini kan semi-semi outdoor nih, ya kan posisinya ini kan kanopi, berarti di atas ini kan ada atap. Nah, atap yang kami rekomendasikan untuk produk Duma yang dipasang dengan serapat ini adalah atap UPVC, Pak. Kami juga punya, yaitu UPVC brand rooftop, ya, dipasang dengan atap UPVC. Jangan atap yang tembus sinar, Pak. Seperti kaca atau bahan material plastik lain. Untuk sebagai atap di dalam kanopi ini, tidak akan cocok. Nanti, takutnya nanti di foam, Pak, daripada produknya Duma ini. Nanti takutnya agak melendut karena panas daripada kaca atau atap plastik lain itu, Pak. Gitu. Jadi rekomen kita atap UPVC lebih pas, Pak, untuk posisi seperti itu. Oke, nah ini tipe-tipe lain lagi, Pak. Kita ada Flute C, terus kita ada concave, nanti disesuaikan dengan tampilan-tampilannya. Nah, kita juga ada Contempo Triangle, lebar efektif 10 cm, Contempo Round, lebar efektif 156 mm. Nah, ini saya jelasin sedikit mengenai perbedaan nih daripada Duma panel dengan produk PVC panel yang mungkin yang sudah duluan ada di Indonesia. Jadi Duma panel kita mempunyai tampilan dan permukaan natural seperti kayu. Kalau PVC itu terasa lebih kelihatan kayak plastik karena mereka juga warna-warnanya lebih di support dengan di printing ya kalau kita sebut ya, Pak ya. Jadi warnanya coraknya agak berbeda dengan kami. Kita punya tekstur yang seperti kayu natural dan produk kita itu tidak glossy, Pak. Kalau produk PVC panel biasanya lebih glossy. Terlihat di gambar juga struktur kita lebih tebal, Pak, untuk tulangannya, dindingnya juga lebih tebal, lebih kuat pasti. Kalau yang PVC panel lebih tipis. Oke. Nah, ini list-listnya sebagai pelengkap untuk di ujung dipasang. Ada yang berada di tengah, ada yang berada di atas, atau juga kita punya yang bisa pasang di tengah-tengah sini sebagai tempat menaruh LED, Pak. Gitu. Menaruh LED. Jadi apa, Pak? Kalau Pak Reza sebutnya ini sebagai apa, Pak? Tampilannya apa?
kayak semacam cornice gitu kayak apa ya? Ya, kayak semacam itu ya Pak. Jadi kita bisa kita sediakan juga produk Duma yang menyembunyikan LED di baliknya Pak. Jadi sudah siap dipakai. Gitu. Nanti tinggal dipilih warnanya mana yang cocok. Nah, beberapa cornice-cornice, list-list yang bisa dipasang juga. Pak Heri, izin saya interupsi lagi Pak. Tadi kan ini balik lagi Duma ini kan ada unsur plastiknya ya Pak, gitu. Iya. Nah sekarang kan lumayan cukup banyak nih ya untuk list untuk pegangan-pegangan itu pengen ngejar tampilan kayu, cuman nggak mau pakai kayu nih. Iya. Nah, akhirnya mungkin butuh ada disesuaikan, ada di curve gitu, agak istilahnya di bending. Nah itu masih mungkin kan nggak sih Pak? Dan apakah itu bisa dilakukan di area pekerjaan atau bisa di request langsung dari pabrikan Duma gitu Pak? Karena kalau saya perhatiin ya mungkin Mas Reza juga pernah dapat case kayak gini dari kliennya, dia mau rel pegangan tangganya tuh tampilan kayu gitu. Cuman karena agak belok-belok, nah itu di bending gitu Pak Heri. Oh oke. Coba saya maju ya. Nah ini. Oke. Kita punya handrail juga. Tapi handrail kami ini lebih ke arah untuk tangga yang apa ya sebetulnya? Bukan melengkung ya, yang lebih ke arah yang patah-patah Pak. Bisa. Tapi kalau handrail yang muter, kita belum ada produknya. Karena kalau ini dipotong-potong dibikin muter, kelihatannya akan sangat agak repot sekali ya untuk itu ya, melakukan finishingnya juga. Jadi kita rekomendasikan kalau handrail kami lebih ke arah tangga yang kalau disebut di desain sebutannya apa ya Pak? Yang nggak muter itu sebutannya apa? Lebih ke arah tangga yang hanya lurus lah gitu lurus bank. Jadi patah-patah lah ya Pak, apa sebutannya? Ya lebih tangga fix lah gitu ya Pak. Ya betul. Nah itu kita ada Pak kalau seperti itu, handrail seperti itu. Tapi kalau yang muter kita sementara ini kita belum produksi seperti itu Pak. Tapi kan kadang-kadang di saat itu ya Mas Reza juga mungkin pernah ngerasain dapat tukang atau kontraktor tuh yang cukup inisiatif tinggi ya Pak. Misalnya mereka inisiatif digerat-gerat biasanya Pak. Iya, digerat atau dipanasin gitu Pak, untuk ngejar lengkungan. Itu istilahnya saya yakin pasti tidak direkomendasikan gitu ya dari Duma. Cuman masih memungkinkan nggak sih Pak Heri? Kalau untuk tipe handrail ini mau dibikin melengkung menurut saya kurang cocok di posisi itu. Tapi kalau produk-produk tadi yang saya jelaskan, dari Modern 100 yang awal-awal ya, yang profil-profil itu bisa dilengkung Pak. Oke. Baik melengkung secara horizontal terhadap produknya atau vertikal terhadap produknya, bisa Pak. Ada trik-trik tertentu untuk melakukannya. Jadi misalnya saya kembali ke yang itu ya. Saya kebetulan di sini yang itu saya nggak ada gambarnya, sorry saya percepat. Nah misalnya Pak, yang tengah ini Contempo Flute 1836 kita mau bikin pasang di sini kan Pak. Kalau ini kan lurus ya. Kita mau pasang ini sedikit melengkung. Mungkin bukan tempat tidur seperti ini ya. Mungkin dia pemisah ruangan atau apa. Agak melengkung. Bisa nggak Pak? Ini kan sudah dipasang secara vertikal. Bisa Pak. Nanti di belakang sini posisi ini kan double wall ya. Kan yang terlihat oleh mata yaitu sini. Nah di belakang ini berarti kan posisi yang di bawah ya Pak. Nah di bawah sini nanti ini dibuang Pak beberapa mili. Ini buang beberapa mili, buang beberapa mili. Nanti bisa ditekuk Pak. Nah itu semua bisa. Ini bisa. Modern 100 juga yang awal-awal tadi itu juga bisa Pak. Jadi nanti dibuang, dipotong beberapa mili di sini, asal jangan tulangannya ya, dibuang beberapa mili. Nanti ini bisa ditekuk secara sebutnya dari yang mana horizontalnya bisa ditekuk. Itu Pak. Untuk mengejar bendingannya. Mengejar bendingannya Pak. Jangan dipanasin ya Pak. Jangan dipanasin. Tapi kalau jangan dipanasin nanti dia marah Pak kalau dipanasin. Kalau untuk produk ini, kalau untuk melingkar secara vertikal itu bisa Pak langsung. Jadi kalau dari bentuk gambar ini mungkin kita kelihatannya solid banget ya. Tapi kalau dia udah panjang, dia masih bisa dibending Pak untuk sisi panjang. Bisa dibending dengan curve tertentu, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Ya Pak. Oke, nah ini untuk list plane ada beberapa tipe. Sesuaikan dengan desain. Terus juga ada list-list kecil mungkin yang kadang-kadang kecil tapi tidak terlihat, tapi mereka bermakna Pak.
mereka bisa dipasang di ujung-ujung sebagai penutup. Pertemuan ini bagaimanapun mungkin tidak akan terlihat terlalu rapi. Kita kasih list yang kecil saja supaya menutupi. Yang ini posisi horizontal ke arah sini, ini posisi horizontal ke sini, ke tengah, kita tutup dengan list siku. Pakai apa sih supaya bisa nempel? Ini kan bukan magnet ya, antara mereka tidak akan menempel gitu saja secara alami. Kita bisa pakai dengan lem. Kalau secara produk Duma dengan produk Duma, pilihan lemnya cukup luas, bisa mulai dari lem PVC Pak, yang Bapak biasa lem untuk pipa air bisa. Atau enggak lem sealant, cari yang netral aja sifatnya. Atau enggak, kalau di pasaran orang sering sebutnya lem yang bening itu Pak, yang kecil-kecil, di minimarket ada jual, sebutnya lem Korea, saya juga nggak tahu kenapa. Oh itu bisa ya Pak? Itu bisa juga Pak, cuman harus hati-hati karena lemnya kan cepet sekali keras dan meninggalkan noda ya kalau nggak jadi harus pelan-pelan sekali, butuh kesabaran Pak untuk memasangnya. Itu bisa juga. Yang pasti pada saat lemnya itu ditekan dulu, kalau memang perlu dibantu dengan solatip kertas untuk ditahan beberapa waktu, mungkin 1 harian, khususnya untuk lem-lem yang tadi yang sebelumnya lem PVC atau apa, sampai dia benar-benar merekat baru dilepas. Nah, itu bisa. Atau dibantu dengan sedikit paku tipis yang untuk triplek juga bisa. Nanti palanya dipotong, dipakukan ke dalam produknya Duma bisa. Kan tidak akan terlihat jelas ya, kan hanya terlihat satu titik gelap aja. Oke. Nah ini tadi handrail tadi pilihannya antara yang agak ngebulet dan agak kotak. Pilihan-pilihannya. Nah, ini kita masuk ke tipe yang lain nih Pak, daripada produk Duma. Dan yang ini cukup dicari di pasaran sampai dengan saat ini, yaitu produk COH tipe 50. Jadi ini adalah 50 mm, dan ke bawahnya itu pilihannya adalah 50, terus 75 mm, atau 100 mm. Lebar 5 cm atau 50 mm. Turun ke bawahnya ini ada yang pilihan 50 mm, atau 75 mili atau 100 mili. Kalau yang sebelah kanan ini lebih kecil lagi Pak. Ini lebarnya 34 mm, turun ke bawahnya ini 50 mm atau enggak 75 atau enggak 100 mm. Dengan pilihan persatuan batangnya itu adalah 3 meter atau 4 meter. Oke, kita bisa pasang di seperti sekat seperti ini antar ruangan, atau plafon juga bisa seperti ini, atau ada banyak yang pakai ini untuk sebagai dekoratif buat pagar rumahnya. Nah, bisa gak sih Duma dipasang di outdoor? Nah, untuk Duma tipe ini yang ada di layar Bapak dan Ibu, ini bisa dipasang di outdoor. Ini perlakuannya adalah sebelum dipasang nanti di coating dulu Pak dengan produk daripada, kalau kami sering rekomendasikan produknya Propan karena mereka cukup luas untuk mengcover produk-produk yang terbuat dari kayu. Ya, jadi di coating dulu di awal baik dengan kuas ataupun roll mungkin, atau bisa juga dengan semprot. Itu dulu diawali dengan itu, sudah kering, sudah mantep, baru dipasang Pak. Jadi nanti pemasangannya adalah ini kan ada frame daripada besi ya. Nanti Bapak pasang dulu dengan klik PVC-nya Pak. Ini dipasang dulu ke rangka tersebut, disekrup Pak. Sekrup, sudah jadi sesuai dengan desain dan jarak space-nya. Nanti produk ini tinggal didorong Pak. Dari sini dorong ke klik PVC tersebut. Tapi sebelumnya diberi sealant dulu Pak. Di sini diberi sealant dulu. Baru nanti dari Duma COH ini nanti tinggal didorong Pak. Klik, makanya namanya COH Pak. Click on hollow. Ada kliknya pada saat didorong. Click on hollow. Jadi diklik. Nah, jadilah seperti ini. Cukup banyak calon customer yang cari material Duma yang bentuknya kotak-kotak seperti ini sebagai dekoratif atas pagernya atau fasad rumahnya atau di bawah plafon. Oke. Nah, ini produk lain lagi yang kurang lebih mungkin lebih mirip daripada yang di sana, tapi dia ceper-ceper ya, dia pendek-pendek. Jadi kita bisa pasang juga di dinding seperti ini. Nah, ini Pak. Nah, ini kan warnanya coklat nih. Kita sebenarnya kan tidak ada warna putih. Ini sudah dicat duko, Pak. Ini sudah dicat duko putih nih, Pak. Kebetulan di kantor kami di Sidoarjo. Ini dicat dengan warna putih, nempel, cat duko. Jadi putih, ya kan? Kebetulan area sini kesannya kesannya lebih terang, jadi kita bikin yang warna putih. Sekalian juga customer yang datang juga bisa lihat, oh bisa toh dicat, ya kan? Itu Pak. Nah,
Terus yang kita ada COF ini ada beberapa tipe, 12 itu ketinggian produk ini, 50 itu lebarnya, nanti ada yang 75, nanti ada yang 100. Dipasangkan juga dengan klik PVC. Ya, bisa dipasang seperti plafon seperti ini. Jadi bisa berongga, Pak. Jadi kalau plafon, bukan berongga. Mau ada space kosong seperti ini, lebih cocok pakai yang ini karena mereka standalone sendiri-sendiri satu-satu. Kalau yang modern itu lebih ke arah untuk plafon yang bentuknya full, Pak. Tidak ada lubang udaranya. Kalau ini kan masih ada nih lubang-lubangnya. Ya, seperti itu. Oke. Pak Heri, maaf tanya lagi. Tadi ini saya tertarik yang ngebahas yang kiri atas nih Pak, yang di coating itu di cat. Berarti tipe catnya itu tipe cat yang masih water base atau yang oil base Pak? Untuk bisa perkatannya. Dua-duanya bisa Pak. Dua-duanya Okay. bisa. Kalau mode base adalah Bapak pakai kita sebutnya cat dasar dulu. Ya kan, karena ada dua media, antara media kayu plastik ini dengan media cat ya kan. Jadi Bapak cat dengan cat dasar dulu, sudah kering, sudah mantap, nanti baru cat warnanya Pak. Itu rekomend dari pabrikan cat. Jadi ada cat dasar dulu, habis itu baru cat warna. Kalau serasa satu lapis masih belum terlalu bagus, bisa 2 lapis atau 3 lapis. Itu. Berarti benar-benar perlakuannya kayak kayu ya Pak? Betul Pak, kayak kayu. Nah, perlakuan kayak kayu lagi misalnya apa? Misalnya pada saat dilakukan atau apa, kepentok sesuatu Pak, agak kayak bolong atau bekas skrunya lah misalnya. Gitu Pak. Bisa ditambal juga dengan produk kayak kita bicara kalau brand itu apa ya? Sanpolak atau sejenisnya. Dempul. Di dempul. Dempul ya. Dempul. Nah, bisa didempul juga. Dan kalau kering bisa diamplas dan bisa dilakukan cat kembali. Oke. Itu Pak. Pak, untuk catnya sendiri, kalau misal outdoor, apakah tahan cuaca nggak ya Pak ya? Oh gini, jadi kita kalau untuk yang saya kembali ini, untuk yang pagar, jadi yang kita pilih adalah cat untuk eksterior Pak. Cat untuk eksterior, yang tujuannya sebenarnya catnya adalah melindungi warnanya supaya bisa awet lebih lama. Ya nggak mungkin seterusnya, tapi setidaknya memperlama material Duma ini akan pudar Pak, seperti itu. Oke. Ya. Andaikan itu nanti bisa dicat ulang juga ya Pak Bisa sebenarnya. juga Pak, bisa. Nanti next beberapa lama tergantung lokasinya, tergantung tingkat intensitas sinar matahari yang mengenai produk Dumanya Pak. Oke. Siap. Oke. Nah, kita lanjut, kita punya produk lain juga yang bentuknya flat. Ini bisa fungsi sebagai list juga, atau kami coba bikin satu lampu Pak. Jadi ini bisa ditekuk, karena walaupun dia full, kita bisa tekuk seperti ini dan kita sekrup, ada rangkanya di sini. Kita kasih kabel, jadilah rumah lampu yang tidak dijual di luar Pak. Bisa dikoneksikan dengan Duma. Banyak crazy mungkin saya belum bisa tampilkan semua yang sudah kami lakukan juga. Di kantor saya kebetulan ada produk lain yang kita bikin jadi kayak kursi panjang gitu Pak. Nah, saya jelasin lagi mengenai sistem trackernya. Lebih baik sebenarnya tracker ini kami pakai lebih ke arah untuk di dalam ruangan Pak. Jadi sudah ada space yang terbentuk daripada tracker. Dan bahan tracker ini adalah besi ya Pak, besi anti karat. Jadi dia sudah ada space-nya. Nah di flat 50 itu bisa dipakai sebagai penutupnya Pak. Jadi kalau mata kita melihat kan nanti kan ada warnanya coklat semua. Ada penutupnya. Jadi kita ada tracker yang tipe tertentu yang space dan kelihatan rangkanya tracker tersebut, ada yang tidak terlihat Pak. Ada yang bisa untuk Duma 34. Yang ini Duma 50, COH 50 yang 5 cm di bawahnya. Ini juga 50 mili. Ini yang 34 mili Pak. Jadi trackernya yang lebih kecil untuk COH 34 type 34. Gitu. Nah, ini juga ada produk baru lagi, kita baru keluar bulan Juli 2025, masih baru, fresh ini. Kita ada produk lagi Contempo Float 18x12 x 200, jadi mempunyai lebar efektif 200 mm. Sebagai terutama untuk dinding, Pak. Oke, nah kita punya juga bentuk baru COH Trapesium 100 mm kali 50 mm. Yang ini 50 mm dan tingginya. Jadi mereka kalau ditaruh di meja itu tingginya sama Pak. Tingginya sama, hanya beda di permukaan yang kita lihat ini 100 mm, yang ini 50 mm. Dan ini adalah pilihan warnanya. Tuh. Nah ini keperuntukannya tetap ini ya Pak, untuk ceiling juga bisa, untuk ini juga... ya buat ceiling juga bisa, dan
karena bentuknya ini dua ini kami bisa combine, Pak. Kalau tadi kita combine kan antar satu batang dengan batang lainnya itu kan satu tipe ya. Betul. Misalnya CH50 kali 50 dengan temannya nanti dibilang 50 kan. Kalau ini kita bisa combine ini dengan ini, Pak. Bisa dibayangkan ya. Ini nomor satunya, ini nomor duanya, terus nomor tiganya adalah ini lagi, nomor empatnya dia ini. Jadi kalau kita lihat nanti celah yang masuk sinarnya itu akan miring, Pak. Ya kan? Karena ini ketemu di sini. Jadi miring. Jadi punya apa loh, desainnya punya aksen sendiri lagi ya. Nggak hanya monoton lurus aja sinarnya masuk, tapi bisa masuk dari samping. Jadi nanti space-nya sinar mataharinya, sinar lampu apapun itu bisa masuk secara miring, Pak, ke dalam. Seperti itu. Jadi mungkin sedikit ada privacy untuk area di sebelahnya. Seperti itu. Oke. Oke, nah ini berikut saya jelasin tentang caranya bahwa kita dapat gunakan gergaji dengan gigi yang halus, bisa juga dengan gergaji manual, bisa juga dengan gerinda atau meter saw untuk memotongnya dengan mata potong kayu, Pak. Atau kalau memang benar-benar nggak ada, bisa dengan mata potong besi juga. Cuman kalau besi biasanya kalau dipotong itu nanti ada kayak bau-bau kayak apa ya, kayak agak kebakar gitu. Kalau kayu biasanya enggak, gitu kan. Nah, kita merekomendasikan menggunakan paku anti karat untuk memasang duma panel atau enggak staples atau lem sebagai pemedia pemasangan. Ya, ini lem PVC ya, Pak. Ya kan. Urutan pemasangannya kita bicara dalam hal ini adalah duma panel modern. Ya, kita pasang dari satu sisi yang pertama, terus nanti disekrup, terus dimasukkan batang yang kedua, disekrup lagi, dan seterusnya. Nah, rangka yang kami anjurkan adalah menggunakan rangka jarak 30 sampai 40 cm dengan ukuran holo 4 x 4 cm dengan tebal minimum 0,7 mm. Nah, berikut tabel-tabelnya. Kalau untuk produk apa, pasang di plafon, maksimalnya berapa cm jarak rangkanya, yang di dinding jaraknya berapa, gitu. Pak, ini syarat ketentuan ini pada saat kita membeli varian Duma gitu, Pak, Ya. itu sudah tertera di dalam packagingnya nggak sih, Pak, untuk cara pemasangan dan teknis-teknisnya gitu, Pak? Ada, Pak, ada lembaran yang dimasukkan ke dalam dusnya, Pak. Jadi kita bisa tahu bagian mana duluan yang terpasang gitu ya, Pak? Atau sebetulnya bagian manapun yang di awal dipasang itu akan sama aja gitu, Pak? Atau memang ada ketentuannya? Sebenarnya sih, nah, jadi ketentuannya yang terlihat di sini adalah ini bagian atas, Pak. Di bagian atas, nanti yang disekrup adalah di sini. Ini kalau kita taruh di area yang flat, anggaplah meja ya, kita taruh di meja, posisi seperti ini, dia yang bagian ini, bagian ujung kanan ini menyentuh mejanya langsung. Kalau ini kan enggak nih, kelihatan ya, ini ada space ya, beberapa milimeter. Nah, ini adalah posisi yang akan terlihat oleh mata kita ini. Di sini adalah terlihat di sini. Yang di bawah ini, yang nempel di meja, kalau kita taruh di meja itu yang akan berada di baliknya, di rangka. Nanti disekrup di sini, terus batang kedua kan seperti ini lagi, kita datangkan kan, kita masukkan seperti ini, akan ngelok ke sini, ya kan? Terus batang ketiga kita sekrup lagi sesuai dengan jumlah rangkanya. Yang batang ketiga ini, yang posisi lidah ini akan masuk lagi ke sini. Ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Heri. Ya. Ini ya. Nah, penjelasan sedikit yang mengenai tadi yang pasang Duma di produk Duma di bawah atap transparan atau kaca atau atap lain penghantar panas, kita tidak sarankan. Khusus Duma panel yang bentuknya kalau dipasang itu full, Pak, nempel semua, kita tidak anjurkan. Jadi kalau dia tetap mau, berarti atapnya harus diganti dulu dengan atap UPVC, baru bisa dipakai dengan Duma panel di bawahnya. Tapi kalau misalnya dia mau pasang di bawah ini dengan Duma tipe Duma COH, bisa, Pak. Nanti rangkanya dirapatkan saja, nanti bisa dengan Duma COH. Karena itu kan dia banyak space, jadi tidak menutupi panasnya udara yang berada di dalam rongga antara atap dengan rangka ini, Pak. Nah, itu bisa dengan Duma COH. Oke. Saya lanjut, jadi produk-produk kita sudah dipakai di mana aja sih? Kita udah lebih daripada 10 tahun produknya Duma. Baik di rumah, kantor, villa, rumah sakit, bangunan religius atau restoran dan macam-macam.
Nah, salah satunya ini ada di Starbucks Kota Baru Parahyangan di Bandung. Oke. Terus kami juga kebetulan ada lagi Starbucks ini lebih dekat Pak di kita Pak, di PIK 2 Pak. Starbucks Reserve Lands End. Ini posisinya kalau dari parkiran Bapak dari ini kan tulisan Starbucks ini kan ada indoornya. Di sana kan pintu masuknya Pak. Jadi masuk dari sana, keluar dari pintu masuk ini yang semi outdoor. Jadi ini kan mata kita melihat tulisan Starbucks Pak. Di balik kita itu adalah pantai Pak, udah Pak. Ini pantai. Jadi posisi ini kalau dari indoor ini kita jalan keluar lewatin sofa ini terus di sebelah sini sudah pantai. Oke. Berarti bisa dibilang Duma ini cukup kuat di untuk proyek-proyek area pesisir ya Pak? Bisa Pak, aman. Oke. Aman. Karena juga kan dia tidak berkarat juga ya pasti ya. Ya kan mungkin rangkanya yang perlu berkuat supaya lebih tahan lama. Oke, nah ini ada di dalam mall di daerah Surabaya, Landmark Mall di Surabaya, Jawa Timur. Ini pakai Duma COH 50x50. Ini sengaja kami tidak tutup Pak. Ini sebenarnya bisa ditutup. Oke, nah kita bikin aksen seperti ini. Ya, cakep ya. Oke, terus ini di Ternate Pak. Tadi sudah Jawa Timur, Jakarta, Tangerang, ini di Ternate. Di Airport Sultan Babula Airport. Ini bagian dinding menutupi pilar. Ada yang pilarnya kotak, ada yang pilarnya. Kalau ini Duma COH, kalau ini contact of footage 18x25x200. Ini di Bali, Seminyak Village Mall di Bali. Ini kurang lebih sudah 10 tahun Pak dipasang di sana seperti gambar yang tadi pertama kita share itu ya. Oke, Pak, langsung saya tanya Pak, yang di proyek Seminyak tadi Pak, ini kan ada titik-titik buat penambahan material ML lah ya istilahnya gitu. Mungkin ada sensor smoke gitu kan, audio gitu. Nah, itu teknisnya apakah dibolongin setelah produk Dumanya teraplikasikan atau dibolongin dulu sebelum dipasang gitu Pak? Jadi tinggal pasang material pendukung yang lain gitu Pak? Iya, bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya, baik dibolongkan dulu di bawah, sudah ada malnya, sudah cukup dengan ukurannya, baru naikkan ke atas, atau di atas setelah terpasang, dilobangin di atas juga bisa. Tapi umumnya sih orang sih mengerjakannya biasanya di bawah ya. Setelah diukur, titiknya tepat, digambar, mereka akan lobangin dengan cara pakai apa aja. Bisa pakai yang paling gampang, pakai alat bor. Cari mata yang kecil sampai mata besar sampai yang agak membulat, bisa semuanya. Itu Pak. Kalau kurang pas mau dipotong dengan alat tatah seperti tukang kayu manual juga bisa Pak. Gitu. Jadi ini memang pekerjaan ini cukup banyak yang dilubang-lubangin karena ada lampu ya. Ada exhaust juga ya Pak itu ya. Ini sepertinya yang ini sensor Pak ya. Atau apalah ya. Gitu. Nah, dan warna Duma kita mau informasikan bahwa beberapa kali kita infokan bahwa warna ini kan kita bikin mirip mungkin dengan kayu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa khususnya yang di sebelah sini, ini warnanya tidak sama dengan sebelahnya ya. Ada gelap terangnya ya, berbeda ya. Di sebelah sini juga ya. Ini lebih gelap, ini agak terang, ini lumayan gelap. Nah, inilah yang kami jual Pak. Jadi kalau pasang dengan sistem acak akan terlihat lebih alami. Lebih alami. Kembali lagi ke Jakarta Selatan dengan Duma COH di Urban Forest Cipete Pak. Ini cukup banyak Pak. Lantai 1, 2, 3 cukup banyak, ini pasang berapa ribu batang kalau nggak salah. Ini di daerah Kalimantan, di Balikpapan. Posisi ini Pak. Posisi ini. Terus ini di pasar Pak. Tadi tempat wisata dan sebagainya. Ini pasar di Bojonegoro, Jawa Timur. Kisi-kisi, COH, ini juga COH, ini juga COH. Cukup banyak sekali di sini juga. Terus di IDD PIK 2, Pak, ada juga, ini salah satu customer menjual produk lain di dalam IDD, memakai produk COH kami sebagai aksen pemanis di plafonnya. Nah, kembali lagi ke daerah Bali, Pak. Ini di Igusti Ngurah Rai Airport. Ini adalah bangunan baru yang diresmikan kurang lebih aktif dipakai di Oktober 2024. Ini memakai tipe modern 150. Quantity di sini sekitar
6.500 meter persegi, Pak. Untuk bagian plafon, ini Duma COH, Bapak juga bisa lihat warna naturalnya, ada yang gelap, ada yang sedikit muda, gelap, terang di sini. Jadi kesan naturalnya akan semakin terlihat, Pak. Oh. Pak, ini yang kaso-kasonya juga dari Duma juga, Pak? Iya, betul, Pak. Yang bentuk kaso-kasonya sebenarnya fungsinya sebagai pemanis saja ya. Kalau real kan rumah dulu kan mungkin ini bener-bener yang penahan nih. Kalau kita cuma pemanis aja nih yang 1, 2 di sini ya. Nah, ini Duma COH. Jadi setelah dipasang plafon selesai, nanti dia pasang klip PVC dan pasang Duma COH di sini posisinya. Oke. Itu, Pak. Kalau yang bentuk kolom dan baloknya juga, Pak? Yang ini ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, ini kebetulan produk lain, Pak. Oh, gitu. Oke. Sepertinya produk impor. Terus yang ini juga ini produk Indonesia. Seperti apa ya, rotan-rotan buatan gitu loh, Pak. Iya, iya. Nah, ini nih. Mungkin sudah pernah juga presentasi di sini. Oke, ini di airport di Bali sudah diresmikan, seingat saya diresmikan Januari 2025. Jadi ini adalah kalau Bapak keluar dari, misalnya Bapak ke Bali domestik, keluar dari terminal domestik, Bapak menuju keluar, terus ada tulisan Bali, Pak, warna merah. Nah, di belakangnya adalah ini. Jadi ini adalah kalau mereka sebut sebagai JPO, Pak, jembatan penyeberangan orang dari terminal ke tempat parkiran, Pak. Iya, jadi di dalam sini nggak terfoto semua. Ini ada eskalator juga, Pak. Ada yang menuju ke atas, jadi bisa ke tempat parkiran dan ke lokasi lain. Ini di Makassar, supermarket Satu Sama. Ya. Berarti bisa dibilang dari barat sampai timur, Duma sudah bisa didapatkan ya, Pak Heri? Iya, Pak, bisa, Pak. Iya. Jadi produk-produk kita, proyek-proyek kita dari Aceh sudah ada, Medan, Jambi, Palembang, Padang, Riau, terus Lampung, terus di daerah Jawa ini sudah banyak sekali. Kalau Jawa Barat mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu lagi. Terus kalau Jawa Tengah ada di Semarang, Solo, terus ada di Yogyakarta, terus kalau di timur juga cukup banyak, di daerah Sulawesi ada di Manado juga, di Makassar juga ada, dan beberapa kota-kota lain, di daerah Papua juga ada, Pak. Itu lumayan, Pak, menjangkau di semua area-area di Indonesia. Nah, ini yang tadi sebagai contoh itu nah ini akan terlihat lebih jelas lagi karena sinar matahari akan menyinari lantai tapi tidak kena langsung di Dumanya yang posisi ini, Pak, yang kita bicarakan akan bisa bertahan lebih lama dan warnanya tidak akan pudar karena posisinya sinar matahari tidak mengenai langsung. Tidak mengenai langsung. Ini Universitas Ciputra di Surabaya. Nah, ini lagi kita juga ada kebetulan di Universitas NU Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, Pak. Pasang cukup banyak juga produk-produknya dari Contempo Fluted, terus Duma COH, Contempo Flut, Modern, Duma COH. Ini tempat ibadah di daerah Surabaya. Nah, Pak, maaf sedikit. Saya tertarik ngebahas 2 proyek tadi tuh, Pak, yang Universitas NU itu kan kayaknya di daerah library-nya ya. Terus juga di satu lagi yang gereja itu. Nah, biasanya kan tempat-tempat itu tuh butuh ada kekedapan, Pak. Berarti Duma tuh ada mungkin sedikit teknologi untuk meredam suaranya, suara. Pak. Oh, ada atau tidak ya, Pak ya? Jawabannya harus dikombin dengan produk lain, Pak. Jadi mereka kebetulan gambarnya di sini saya tidak share. Itu mereka lakukan ditaruh peredam di balik ini, Pak. Peredamnya kan bahannya kayak seperti apa ya kita bicara? Kayak semacam kayak apa ya? Kayak mineral wool lah. Ya, kayak gitu, Pak. Betul, mineral wool yang kayak kapas-kapas gitulah ya, kira lebih ya. Material seperti itu maksudnya. Yang ditaruh di balik ini, Pak. Di balik ini. Nanti Duma kita dilobang-lobangi, Pak. Nah, titik lubangnya berapa banyak? Mereka yang profesional lebih tahu harus berapa titik, berapa banyak, dan jarak titik antar titik berapa banyak. Itulah ketika suara masuk ke lubang itu dan teredam suaranya, terabsorb oleh material-material tersebut, Pak, mineral wool itu, Pak, seperti itu. Jadi kalau secara langsung enggak, tapi harus ada kita komplement aja, Pak, dengan produk itu baru bisa, Pak, untuk meredam suaranya, gitu, baru bisa meredam suaranya. Tuh, nih, pernah ke sana mungkin Pak Bayu di sini?
Belum sih Pak, Belum. cuman saya kebayang aja gitu ya kalau Iya, kita benar. ngomong perpustakaan kan nggak boleh berisik, terus juga Iya. rumah ibadah juga nggak boleh berisik gitu Iya, kan. betul. Ya Betul. boleh berisik pada saat tertentu gitu ya, tapi Iya. kayaknya butuh peredaman suara yang cukup Iya, bagus lah istilahnya betul, gitu Pak. betul, betul. Coba saya lihat gambarnya ada gak ya? Jadi ini Pak, ini mungkin agak jelas nih. Jadi ini kan ada lampu-lampu ya. Nah, ini Hmm, sebenarnya ini dipasang tidak apa ya kita bicara. Nah, atas juga ya Pak. Nah, di atas lah mungkin lebih jelas. Nah, ini dipasang tidak full kan flat kan Pak. Nah, ada lubang, ada lampu. Nah, peredamnya lah di dalam Pak. Nah, peredamnya lah di dalam ini juga Pak. Ini kan kayak kursi-kursi banyak kan. Nah, peredamnya ini di balik lampu-lampu ini Pak. Jadi suara masuk ke dalam lubang di lampu ini dan terreduksi nih di balik sini. Ini salah satu contohnya karena ini kan cukup banyak kan yang hadir kan. Pasti nanti kalau suaranya tidak tidak dibikin sedemikian rupa kan nanti suaranya nggak akan masuk seminar gitu kan. Itu Pak. Nah, seperti mantul biasanya Pak. Mantul Pak. Jadi nanti di balik sini Pak. Nah, itu di balik sini. Iya. Baik. Silakan lanjutkan lagi Pak Heri. Iya. Nah, ini kebetulan. Oh iya, ini di masjid di daerah Madura. Ini rumah ibadah juga di daerah Bali. Denpasar ini tradisional sekali ya. Bentuknya kalau dilihat depan seperti pura tapi di dalamnya ruang ibadah gereja. Nah, ini beberapa contoh-contoh produk kita yang pasang dan dicat Pak. Ini putih. Oke. Nah, ini putih nih. Nah, ini putih. Oh iya. Betul. Nah, ini juga rumah pribadi di Makassar. Oke, di Bogor. Ini Pak, kisi-kisi ini. Nah, bisa dipasang dengan model herringbone juga ya sebutannya ya. Bisa dipasang di bawah atap dengan bentuk seperti ini juga miring. Dan ini adalah seperti pintu Pak. Jadi ini bisa ditarik Pak. Ini ada relnya di sini. Ini bisa dibuka tutup. Nah, ini bisa dibuka tutup. Terus karena dia hollow jadi nggak terlalu berat juga ya Pak? Nggak terlalu berat juga, ya. Memang kalau rekomen kami sih sebenarnya lebih baik ini ada rangkanya lagi Pak. Persatuan kalau dia tidak mau terlihat, kalau dia tidak mau terlihat dari luar rangkanya berarti satu batang ini satu. Tapi akan cukup terlalu banyak. Tapi kalau menghemat daripada rangka nanti dipasangnya secara horizontal rangkanya. Ya, ini beberapa contoh-contoh proyek lagi. Ya, ini di Bandung, villa, ini rumah, resort di Malang. Ini hotel Level 6 di Seminyak juga. Ini beberapa hotel lain lagi di Banyuwangi, ini Surya Hotel. Di Madura, Hotel Franwan, Pamekasan, Madura. Oke, kantor di Balikpapan, terlalu jauh tapi informasi itu masih renovasi Pak, jadi belum ada yang nah ini beberapa sudah mewakili semua kita rasa dari komersial, education, office, hotel, Regel's Building, sport center juga ada. Oke, kalau Duma Panel saya rasa saya sudah menerangkan semuanya Pak. Ya, saya beri waktu saya sebentar untuk saya menerangkan bahwa produk kami juga ada produk Duma Door Pak. Jadi kami dari Duma tersebut material itu kita bisa bikin pintu Pak. Nah, pintu kita konstruksinya seperti ini dengan dinding di atas ini 3 mm atau enggak 5 atau enggak 8 mm. Dan di ujungnya sudah full sebagai tempat engsel atau enggak handle pintu. Ini berarti dalamnya nggak ada itu ya Pak, kayak apa namanya istilahnya itu nggak full. Nggak ada. Biasanya kan ada tambahan apa istilahnya honeycomb. Kalau kami nggak ada Pak. Karena kenapa? Karena kan material kita ini tahan air dan tahan rayap. Kalau honeycomb tidak tahan air, tidak tahan rayap Pak. Jadi kami tidak memasukkan itu ke dalamnya. Kalau mau masukkan bisa nggak? Ya silakan. Tapi dari standarnya kami tidak memasukkan honeycomb ke dalam produk kami Pak. Oke. Jadi pintu ini mempunyai lebar minimum itu kecil lah ya, terserah sampai berapa minimum, tapi maksimal itu lebarnya 92 cm Pak. Jadi karena pintu ini tahan air dan tahan rayap, ini bisa untuk pintu kamar, pintu toilet, area-area basah tidak ada masalah, asal tidak di pintu utama karena nanti dia bisa melengkung Pak kalau kena panas matahari terus-menerus. Kita tidak rekomendasikan di pintu utama pada khususnya.
Itu. Nah, ini beberapa contoh-contoh daripada kusen-kusennya. Tinggal dipilih mana yang cocok. Nah, beberapa contoh-contoh proyek Pak yang ada di Grapodia. Ini sudah dicat duku Pak, full putih. 1, 2, 3 di sini juga ada. Ini sudah dicat putih. Nah, ini sudah dengan desain tertentu Pak. Ini sudah dicat juga. Tidak akan kelihatan. Ini Mas, ini tidak terlalu dicat, ini lebih ke arah di furnish aja Pak. Ngejar biaya Pak. Budget. Oke, berarti sudah terjawab tuh ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman nanya berapa gitu, kayaknya tadi seperti Pak Heri sempat bilang, Dumari cukup affordable lah istilahnya gitu ya Pak. Betul Pak, betul. Ya, ini sambil saya percepat aja ya. Ini juga bisa di HPL Pak, bisa di HPL. Ini di HPL. Dan dikasih list bisa. Jadi cukup. Pintu hotel juga Pak? Ada Hotel Ibis. Hotel 88 di Bandung juga ada beberapa hotel lagi di Bandung. Dan produk kami kebetulan kita dapat pengrajin daripada material tembaga kalau nggak salah. Jadi pintu kami dipasangkan ornamen seperti ini Pak. Nggak akan kelihatan lagi pintu rumah. Jadi bisa juga seperti ini. Grand Mercure di Yogyakarta. Nah ini dicat ya. Kalau dari warna udah tahu lah ya. Hotel Vive punya ciri khas sendiri. Putih, ini warna merah marun gitu ya. Agak mudah. Nah ini juga, oh ya di Bandung ini The Pavilion Pak, butik hotel Pak di Bandung. Di beberapa bisa sampai di lubangin juga. Ini di HPL atau nggak di laminate Pak, kita juga terima di laminasi. Nah, nanti ada pilihan-pilihan warnanya. Jadi sekilas tentang untuk titik-titik kunci atau handle-nya itu bisa request langsung ke Duma atau bisa di treatment juga di site gitu Pak. Oke. Jadi sebelum bisa jelasin bahwa produk kita diperlakukan mirip seperti pintu kayu. Jadi handle pintunya atau engselnya itu yang dibeli apa? Yaitu untuk pintu kayu Pak. Jadi handle pintu kayu kan macamnya udah ribuan macam ya, mungkin puluhan ribu macam ya bisa. Engselnya juga bermacam-macam ya, bisa dipakai. Apakah bisa kami, biasanya kami jual tidak dengan paket handle pintu dan macam-macamnya, tapi itu bisa Bapak atau Ibu beli di supermarket bangunan atau apapun juga yang bisa dipasang di sini, atau beli di katalog Pro Pak. Betul Pak, ada kan Pak handle Pak? Tadi saya lihat kayaknya banyak, diskon tuh Pak. Ada diskonnya tuh Pak. Nanti saya lihat lagi Pak, siapa tahu menarik Pak. Itu bisa juga ya. Nah, bisa juga dipasang dengan yang apa ini Pak, handle pintu smart lock ya, yang bisa pakai wifi lah atau apalah segala macam, bisa juga aman, pasti aman. Nah ini yang dicat juga. Nah ini kebetulan di custom khusus Pak oleh pengrajin tertentu, mereka melakukan seperti ini, jadinya bisa seperti itu. Nah ini hanya di furnish Pak, ini warna aslinya begini. Jadi karena warna serbuk kita itu kadang bisa dapat yang muda, kadang bisa dapat agak sedikit kemerahan, jadilah seperti ini Pak. Jadi pintunya pun warnanya tidak semua akan sama persis gitu. Ini agak sedikit kemerahan warnanya. Oke, ini proyek-proyek kita untuk pintu sudah cukup banyak juga. Ada commercial, hotel, education, religious building, office, dan residential. Oke, demikian yang bisa saya share pada sore hari ini. Baik, Mas Reza, terima kasih udah nemenin saya untuk menanggapi paparan dari Pak Heri. Jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih Mas Reza. Siap, sama-sama Mas. Nah, saya bacakan satu persatu dan Pak Heri bisa langsung menjawab. Pertanyaan pertama dari Pak Sigit Nugroho. Pak Sigit menanyakan mengenai durability-nya berkaitan dengan satu, radiasi UV berkaitan paparan sinar matahari, kedua, fluktuasi suhu berkaitan dengan perubahan suhu dan ekstrim. Nah ini ketahanannya dari suhu sama UV Pak untuk durability-nya. Oke, saya jawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak Heri. Selamat sore Pak Sigit ya. Ya. Mengenai durability radiasi UV berkaitan dengan paparan sinar matahari. Berarti pertanyaannya maksudnya produk rumah kalau kena radiasi UV itu bisa tahan berapa lama sih? Kira-kira gitu pertanyaannya ya. Mungkin itu terus juga suhu Pak. Karena ini akan relate sama noise susut nih Pak kayaknya. Oke. Jadi material kita
kalau kena panas dan dingin dia bisa memuai dan susut. Tapi pemuaian susut dan itunya tidak sebesar produk daripada kayu asli. Nah, kalau kena sinar matahari, apa sih yang berubah dari produk kita? Yang pasti nomor satu, Pak, yang pasti tidak bisa luput adalah dia akan pudar, Pak, warnanya. Atau bahasa kerennya bule katanya. Kenapa ya mereka sering disebut bule-bule? Nah, jadi produk ini akan makin pudar, Pak, warnanya makin, ya itulah mungkin kita kebiasaan pakai bahasa bule itu ya, makin pudar, Pak. Tapi produknya rusak nggak sih ketika dia pudar? Oh, mungkin orang berpikir ketika pudar mungkin proteksinya hilang ya. Enggak, Pak. Jadi karena mungkin kalau kembali kepada yang saya jelaskan tadi, ini serbuk kayu dicampur dengan plastik PVC. Plastik PVC yang terkenal adalah salah satu plastik terkuat, Pak. Kalau kita boleh bicara itu seperti apa ya? Kalau kita bandingkan jadi kayak plastik tapi besi gitu loh, Pak. Jadi dia kuat. Jadi serbuk kayu sudah dilindungi oleh plastik. Jadi kalau kena sinar matahari, dia akan memudar ya. Makanya jalan keluarnya adalah di coating dulu awal sebelum pemasangan. Dan apakah itu akan merusak produk Dumanya? Enggak. Itu bisa bertahan cukup lama. Kurang lebih 5-10 tahun ke depan itu masih layak untuk masih utuh lah, Pak, dalam arti. Untuk kena UV-nya dia tidak akan, kalau kita bicara material plastik tertentu yang mungkin kualitasnya tidak terlalu tinggi, kalau kena sinar matahari terus-menerus, apa yang terjadi? Mereka akan, kalau bahasa Sumatera mereka sebutnya lapuk, Pak, walaupun plastik mereka sebutnya lapuk, atau apa namanya, ya rusak ya karena sinar matahari ya. Nanti rusaknya kan kurang lebih kalau Bapak pernah nih melihat nih misalnya ember, kita taruh di depan sering kena sinar matahari, lama-lama dia akan mengeluarkan satu serbuk-serbuk. Nah, itu udah rusak tuh. Nah, produk Duma nggak seperti itu. Jadi kalau kena sinar matahari akan cukup lama, Pak. Walaupun ada perubahan cuaca, kalau kita bicara di tropis itu cukup aman. Nggak ada masalah. Terhadap cuaca yang dingin juga aman. Oke. Berarti terjawab, Pak Sigit. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawabannya Pak Heri. Sekali lagi, Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian produk material yang dibutuhkan untuk penyampaian atau perekomendasian material di proyek yang sedang kita kerjakan. Dan di Katalog Pro kita mempunyai sistem untuk bisa membantu Bapak Ibu membuat sebuah dokumen perekomendasian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan kategori produk-produk arsitek interior, contoh misalnya di kategori wall panel and finishing di sini. Nah, di sini kita akan ketemu berbagai macam varian vendor material yang bisa kita cari informasinya sesuai dengan kebutuhan gitu. Contoh misalnya di Duma. Jadi untuk tampilan dari setiap vendor-vendor material atau brand-brand material yang ada di Katalog Pro sudah kita standarisasi. Jadi tampilan pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan menemukan informasi PIC-nya siapa, kontaknya kemana, terus juga yang terpenting adalah kita bisa mengetahui informasi kantornya Duma di mana, showroomnya di mana. Jadi kita akan bisa tahu kalau pengen mampir ke showroom atau ke kantor Duma. Dan yang menarik lagi, di setiap bagian produk dari setiap brand-brand material bidding yang ada di Katalog Pro, kita bisa masuk ke bagian produk dan memilih produk-produknya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dan yang menarik lagi, karena banyaknya peminat dan pengguna Katalog Pro untuk bisa sampai mendapatkan atau membeli varian produk-produk material building, saat ini Katalog Pro mempunyai satu fitur jual beli. Jadi kita bagi dua, ada fitur promo yang nanti di sini Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung mendapatkannya, karena produk-produk ini kita dapatkan dari harga sampai pengadaan produknya itu langsung dari prinsipal produk-produk tersebut. Mungkin untuk fitur ini akan lebih dijelaskan secara singkat dan detail oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Seperti yang sudah diinformasikan di awal, Katalog Pro telah menyediakan spesifikasi informasi produk. Namun kali ini yang spesial, Katalog Pro langsung menyediakan penawaran dan permintaan atau pembelian barang di dalam Katalog Pro. Katalog Pro memastikan produk-produk yang di dalam Katalog Pro ini benar langsung dari prinsipalnya masing-masing, tentunya dengan harga promo. Nah, namun tidak hanya promo, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur RFQ, yaitu fitur Request for Quotation. Jadi Bapak Ibu hadir Katalog Pro dari 800 brand dengan 20.000 varian produk yang Bapak Ibu bisa manfaatkan
sesuai dengan proyek yang Bapak Ibu kerjakan. Caranya cukup mudah, tinggal isi beberapa tabel yang ada pengisian seperti tujuan pengiriman, alamat, catatan, dan brand yang ada di bawah. Misalnya Bapak Ibu juga membutuhkan Duma panel, Bapak Ibu bisa klik Duma panel di dalam tabel brand. Setelah itu isi nama produknya, jumlah dan budgetnya. Setelah itu apabila ada kebutuhan selain panel, Bapak Ibu juga bisa klik di sini misalnya Duma door atau apabila ada kebutuhan untuk pintunya. Setelah itu bisa juga add row untuk kebutuhan dari atap hingga lantai. Setelah itu send a review, maka Katalog Pro akan membantu kebutuhan proyek Bapak Ibu dimanapun berada. Tidak hanya promo dan review, kita juga mempunyai fasilitas yang sangat mudah sehingga Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan kami apabila ada pembelian, permintaan dan penawaran. Tinggal klik fitur di sebelah kanan, yaitu fitur WhatsApp. Ini adalah fitur WhatsApp kami, Bapak Ibu tinggal klik fitur WhatsApp tersebut dan akan terhubung dan kita akan memenuhi segala kebutuhan material building Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan di dalam proyeknya. Tentunya Katalog Pro telah membuat fitur ini supaya memudahkan Bapak Ibu dalam pekerjaan proyek. Tinggal di save ya Bapak Ibu nomornya Katalog Pro di WhatsApp Katalog Pro di 08 222 000 1678 atau bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id, bisa masuk fitur promo atau fitur RFQ. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Saya kembalikan ke Mas lagi. Go Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Product of the Week kita hari ini. Salam sehat semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, terima kasih semuanya.